warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum mengenai uji enzim katalase. Nah, materinya sudah kalian pegang, silahkan dipelajari sambil bekerja. Di sini Ibu akan coba jelaskan dulu, tapi nanti ketika bekerja diupayakan tidak ada lagi pertanyaan. Sudah paham ya? Selain di LKPD ini sudah dijelaskan bagaimana cara kerjanya, di sini kita akan menguji apakah enzim katalase ini bekerja untuk substrat H2O2 yang kita pakai. Karena berdasarkan teori bahwa enzim katalase ini bisa mengubah H2O2 yang ada dalam tubuh yang sifatnya racun dinetralisir menjadi H2O plus O2. Paham ya? Nah, kita di sini akan buktikan. Yang sudah kita pelajari ada beberapa faktor yang menyebabkan kerja enzim itu semakin baik atau justru semakin menurun. Di antaranya ada faktor suhu ya atau temperatur, kemudian ada faktor konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat, ya. Kemudian ada faktor pH dan ada faktor inhibitor. Yang akan kita ujikan hari ini itu hanya konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan suhu atau temperatur. Nah, kenapa kita tidak cobakan pH? Karena kebetulan kita lagi kosong NaOH dan HCl-nya, sehingga kita hanya mengujikan suhu enzim substrat. Ini tidak. Ya, jadi hanya 3 yang akan kita uji. Suhunya kita pakai 2 suhu, suhu dingin dan suhu panas. Konsentrasi enzim nanti dengan menambahkan ati ayam. Konsentrasi substrat dengan menambahkan H2O2. Paham ya? Kita mulai sekarang. Awal kerjanya seperti apa? Kita siapkan 10 tabung reaksi. Ya, kita siapkan 10 tabung reaksi. Biasanya ada 9. Ya, sambil dilihat nanti sambil dipelajari. Nah, kemudian dari 10 tabung reaksi ini kita kasih nama. Yang tabung 1 sampai 5 kita kasih nama 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada kertas labelnya, sudah ada spidolnya, ya. Kemudian 5 tabung lagi kita kasih kode A, B, C, D, E. Itu kita. Paham ya? Nah, kemudian itu boleh kebalik, nggak apa-apa. Misalnya 1 sampai 5-nya nanti isinya apa, A sampai E-nya isinya apa, nggak apa-apa. Kembali ke diri masalah. Kemudian perhatikan, yang 1 sampai 5 itu semuanya diisi oleh potongan ati ayam. Jadi ati ayam ini kita potong, ya. Kita potong seukuran ujung jari, nggak usah diukur yang penting kurang lebih bentuknya ukurannya sama, kan tidak? Jadi harus sama, harus homogen. Jadi nanti 5 potongan ayam itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 5 tabung reaksi lagi masing-masing kita isi dengan H2O2. Hati-hati H2O2 penggunaannya ya. Jadi tidak boleh kena tangan langsung. Jadi kamu nanti ngambilnya pakai pipet tetes. Ya. Berapa banyak H2O2 yang akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi? Itu sebetulnya nanti fleksibel ya, tergantung. Gimana nanti? Yang penting si H2O2 itu menutupi atau merendam ati ayam. Tapi kita buat aja dulu standar awal 10 tetes H2O2. Paham ya? Jadi kita masukkan dulu masing-masing 10 tetes H2O2 ke 5 tabung reaksi. Nanti kalau kita masukkan ke dalam ati ayam ternyata tidak cukup, ya, kalian boleh tambahkan. Misalnya saya mau tambahkan 5 tetes lagi, tapi semuanya harus 5 tetes. Tidak boleh. Jadi kalau ibu saya mau 5, saya mau 2, saya mau 3, boleh. Yang penting semuanya dibuat perlakuannya sama. Dan nanti di tabel penambahkan harus dikasih keterangan bahwa kamu memasukkan H2O2-nya 10 tetes, 15 tetes atau berapa tetes. Paham ya? Nah, kemudian setelah itu nanti di perlakuan pertama, yang tabung pertama yang isinya ati ampela itu diisi oleh H2O2 di tabung yang pertama juga. Jadi 1 nanti pasangannya dengan A, 2 dengan B, 3
dengan C, 4 dengan D, 5 dengan E, paham ya? Dimasukkan, kemudian untuk yang pertama tidak diberi pengawalan apa-apa, langsung diperhatikan, pengamat langsung diamati. Kalau terbentuk gelembung nanti di keterangannya seperti ini. Ya, negatif, positif 1, positif 2, positif 3. Positif negatif itu berarti tidak ada gelembung. Ya. Yang positif 1 sedikit. Yang positif 2 banyak. Yang positif 3 sangat banyak. Bagaimana saya tahu itu sedikit, banyak, dan sangat banyak? Kalian yang bisa memprediksi sendiri. Jadi kalau dari 5 tabung itu kan nanti ada range-nya ya. Ini enggak ada, ini sedikit, oh ini agak, ini banyak, ini lebih banyak. Nanti yang paling banyak bisa makan aja. Berarti dia jumlahnya lebih dari yang banyak. Yang banyak jumlah gelembungnya lebih dari yang sedikit. Paham ya? Nanti keterangannya hanya begini aja. Sebetulnya kalau dia tabel pengamatannya nggak banyak, paling cuma negatif, positif dengan keterangannya. Yang saya itu proses bekerjanya dengan pengamatannya. Paham ya? Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, yang B digabung dengan yang kedua. Apa yang dilakukan? Masukkan ke sini. Kan harusnya pakai apa sih? Penjepit reaksi, tapi biasanya kalau pakai penjepit reaksi, kalau untuk yang belum bisa, dia suka lepas. Jadi kita pakai tisu aja. Nanti yang sudah digabung begini, masukkan ke sini. Digoyang-goyang, nggak usah lama, sebentar aja. Kemudian lihat, apakah yang diberi suhu panas jumlah gelembungnya lebih banyak dari yang tadi tidak diberi perlakuan atau lebih sedikit? Itu saja. Selesai yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang C gabung dengan yang ketiga. Apa perlakuannya? Masukkan ke dalam yang dingin. Nanti begini kasih air ya. Masukkan ke dalam yang dingin sambil di apa ya? Seperti ini membiarkan goyang-goyang. Tapi gak usah lama. Kemudian lihat lagi perubahan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, digabungkan lagi, tapi kita tambahkan enzimnya. Kalau tadi kan kita masukkan anti ayamnya hanya satu aja. Kalau yang keempat ini kita tambah lagi satu potong anti ayam yang ukurannya sama, tapi 2. Kenapa? Karena di sini kita akan tambahkan konsentrasi enzimnya. Kalau enzimnya ditambah, kira-kira kerjanya makin bagus atau malah menurun. Paham? Untuk yang terakhir yang kelima kita balik, enzimnya tetap, substratnya kita tambah. Kalau tadi kita kan dari 1 sampai 5 H2O2 ini saya 10 tetes. Ya. Nah, untuk yang kelima ini kita tambahin mau 20 tetes, lebih ekstrim misalnya, atau 15 tetes, tambahin 5 tetes lagi aja. Sehingga di situ kita lihat pengaruh faktor konsentrasi substrat. Jadi kalau substratnya dinaikin tapi enzimnya nggak bertambah, kira-kira kerjanya bagaimana? Paham? Satu lagi yang ingin Ibu tegaskan, mengingatkan kemarin yang sudah dijelaskan bahwa kenapa sih kita menghitung gelembungnya? Karena yang tadi Ibu jelaskan bahwa enzim katalase itu bisa mengubah H2O2 menjadi H2O plus oksigen. Ya, jadi katalasenya anti ayam, enzimnya, substratnya adalah H2O2 dan produknya adalah oksigen. Dari mana kita tahu bahwa enzim itu mengeluarkan oksigen? Dari munculnya gelembung udara. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita langsung mulai aja ya. Jadi diminimalisir, tidak ada pertanyaan ketika bekerja. Nah, kenapa Ibu siapkan termometer? Kalau kalian ingin tahu berapa derajat suhu panasnya yang kita pakai dan berapa derajat suhu dinginnya yang kita pakai. Tapi biasanya sih kalau untuk termometer kita buat sama aja hasil. Kalau misalnya ternyata 80 derajat, maka berarti di semua pengamatan 80 derajat. Paham ya? Oke. Silakan dimulai.